Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Elohim yang akan berbicara tentang Yesua Ha'are Miklat atau Yesua Kota Perlindungan. Kita buka kitab suci kita dulu bersama-sama di dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal ke-35 ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-15 sebagai dasar firman Elohim yang akan kita dengar bersama-sama pada malam hari ini. Kitab Bemidbar atau Bilangan 35 ayat 9 sampai 15. Saya akan membacakan ayat-ayat ini untuk saudara-saudara sekalian. Silakan Bapak Ibu simak dengan baik ayat-ayat ini. Di situ dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, berbicaralah kepada Bani Israel dan engkau harus berkata kepada mereka, ketika kamu menyeberangi Yordan ke tanah Kanaan, maka haruslah kamu memilih bagimu kota-kota. Itulah kota-kota perlindungan bagimu, supaya pembunuh yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Dan kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagimu dari penuntut balas, agar si pembunuh itu jangan mati sampai dia berdiri di hadapan jemaat untuk pengadilan. Dan dari kota-kota yang kamu berikan, haruslah ada 6 kota perlindungan bagimu. 3 kota engkau harus memberikannya di seberang Yordan, dan 3 kota engkau harus memberikannya di tanah Kanaan. Itulah yang akan menjadi kota-kota perlindungan. Ke-6 kota ini harus menjadi tempat perlindungan bagi Bani Israel, bagi orang asing dan pengembara yang ada di tengah-tengah mereka, agar setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Haleluya, amin. Nah, saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat yang kita baca ini, di sini kita bisa melihat bahwa dulu itu ada 6 kota yang disebut dengan kota perlindungan. Fungsi kota perlindungan itu untuk melindungi seseorang yang tidak sengaja membunuh orang lain. Jadi ketika ada orang yang tidak sengaja membunuh orang lain, nanti ketika orang yang tidak sengaja membunuh ini lari ke kota perlindungan, maka orang itu akan dikasih suaka. Orang itu akan dikasih perlindungan. Dari siapa, saudara? Orang itu akan dikasih perlindungan dari keluarganya yang dibunuh, yang kemungkinan keluarganya orang yang dibunuh itu akan menuntut pembalasan. Yang dimaksud orang yang tidak sengaja membunuh yang kemudian harus lari ke kota perlindungan itu kira-kira begini. Saya ambil contoh, misalkan saudara itu dikejar anjing. Saking takutnya saudara lari. Nah, tapi ketika saudara lari, saudara lihat di depan itu ada batu besar. Lalu saudara berpikir, wah, anjing yang ngejar aku ini tak lemparnya batu aja, supaya dia tidak ngejar aku lagi. Lalu saudara berhenti, saudara ambil batu itu, saudara balik arah, saudara lemparkan batu itu. Nah, tetapi ternyata batu yang sebetulnya saudara arahkan ke anjing ini, rupanya kena orang, saudara. Dan orangnya mati. Nah, maka ketika orangnya mati, saudara itu akan dianggap membunuh tetapi tidak sengaja. Dan nanti kalau saudara lari ke kota perlindungan, maka di sana saudara akan mendapatkan suaka atau perlindungan. Lalu kalau di dalam kitab suci itu juga ada satu contoh begini, yang dimaksud orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Itu kalau di kitab suci dicontohkan begini, misalkan ada 2 orang yang pergi ke hutan untuk menebang pohon. Nah, ketika orang yang satu ini
tugasnya menebang pohon memakai kapak. Lalu begitu kapaknya itu diayunkan, dan ternyata setelah 3, 4, 5 kali ayunan kapak, mata kapaknya itu kendor, lalu di ayunan yang ke-6, mata kapaknya itu lepas dan kena ke temannya. Nah, nanti kalau temannya ini mati, maka orang yang pegang kapak ini tidak akan dianggap membunuh dengan sengaja, tetapi dia akan dianggap membunuh dengan tidak sengaja. Nah, nanti kalau orang ini lari ke kota perlindungan, maka orang yang membunuh dengan tidak sengaja ini, dia akan dikasih suaka atau dikasih perlindungan dari keluarga dari orang yang dia bunuh, yang bisa saja keluarganya itu akan menuntut pembalasan. Dan perlu saudara ketahui, kota-kota perlindungan yang dibuat Bapak Yahweh itu sangat dijaga betul kotanya. Yang pertama, akses atau jalannya menuju ke kota perlindungan itu akan betul-betul dijaga bersih. Jangan sampai ada pasir sedikit pun atau ada kerikil sedikit pun, yang tujuannya supaya kalau orang yang tidak sengaja membunuh ini mau masuk ke kota perlindungan, dia lari mau masuk ke kota perlindungan, jangan sampai orang itu kepleset di jalan, jatuh terus dipukuli orang dan mati di tengah jalan. Maka jalan aksesnya ke kota perlindungan itu akan dijaga betul-betul supaya orang yang melarikan diri untuk menyelamatkan dirinya ini, dia bisa menyelamatkan diri dengan baik dan bisa berhasil masuk ke kota perlindungan itu. Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang yang tidak sengaja membunuh orang lain, ketika dia lari ke kota perlindungan, dia akan dilindungi. Sampai kapan? Sampai imam besar kota perlindungan itu meninggal. Jadi orang-orang yang tidak sengaja membunuh orang lain, begitu orang-orang yang membunuh dengan tidak sengaja ini masuk ke kota perlindungan, maka dia akan dilindungi di kota perlindungan itu sampai imam besarnya kota perlindungan itu mati. Nah, tapi kalau imam besarnya belum mati, dan orang itu sudah keluar dari kota perlindungan, karena mungkin dia saking lamanya ada di kota perlindungan, dia sembunyi di sana lalu dia kangen sama keluarganya. Sedangkan dia sudah dikasih tahu, kamu jangan sekali-sekali keluar dari kota perlindungan ini. Karena apa? Karena imam besarnya belum mati. Tapi kalau orang itu nekat curi-curi dan dia keluar dari kota perlindungan, nanti kalau di tengah jalan, orang yang keluar ini ketemu sama keluarganya yang dia bunuh, dan keluarganya yang dia bunuh itu balas dendam, lalu dia dipukuli atau ditusuk di tengah jalan, maka keluarganya yang dibunuh ini tidak akan dianggap bersalah. Dia tidak akan kena pasal. Karena apa? Karena keluarganya yang dibunuh ini membunuh orang yang lari dari kota perlindungan, itu sudah di luar teritorial atau wilayah kota perlindungan. Jadi saudara-saudara sekalian, 6 Are Miklat atau 6 kota perlindungan ini sebetulnya bayangan atau gambaran dari Yesua yang adalah tempat perlindungan kita. Amin. Yesua itu tempat perlindungan saudara dan saya. Nah, kita akan coba melihat bayangan Yesua dari 6 kota perlindungan ini. Yang pertama, kita akan melihat Yesua dari satu kota perlindungan yang disebut dengan Kedes atau Kades. Kedes atau Kades letaknya itu di Galilea, di perbukitan Naftali. Dan Kedes itu bisa saudara lihat di dalam kitab Yehosua atau kitab Yosua 20 ayat yang ke-7. Nah, kata Kedes atau Kades itu erat kaitannya dengan kata Kodes. Ini Kedes, ini Kodes. Kodes itu artinya apa? Kodes itu artinya kudus. Ruach HaKodes artinya roh kudus. Nah, Yesua
itu menebus jiwa kita dengan darahnya yang kudus. Coba kita baca ayatnya di dalam kitab Alef Korintim atau 1 Korintus 1 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, namun kamu, karena dia, kamu berada di dalam Hamasyah Yesua, yang bagi kita telah dijadikan hikmat sekaligus keadilan dan apa itu? Pengudusan serta penebusan dari Elohim. Jadi yang menguduskan hidup kita, itu darahnya siapa? Darahnya Yesua, saudara. Dan ini sudah dilakukan Yesua ribuan tahun yang lalu. Dan satu hal yang harus kita camkan bersama-sama di dalam kehidupan kita, yang harus kita camkan bersama-sama di dalam pikiran kita, pengudusan yang dilakukan Yesua, itu dilakukan sekali untuk selama-lamanya. Perhatikan ini baik-baik. Pengudusan yang dilakukan oleh Yesua itu dilakukan sekali tetapi untuk selama-lamanya. Nah, jadi kalau Yesua sudah menguduskan kita, maka sebetulnya perjamuan kudus yang dilakukan setiap hari, perjamuan kudus yang dilakukan setiap minggu, dan perjamuan kudus yang dilakukan setiap bulan, yang tujuannya untuk menguduskan hidup, itu sebetulnya sudah tidak perlu dilakukan lagi, saudara. Karena apa? Karena Bapak Yahweh itu tidak pernah mengatakan, lakukanlah perjamuan kudus untuk menguduskan hidupmu. Pernah saudara ketemu Bapak Yahweh atau Yesua ngomong begitu? Lakukanlah perjamuan kudus untuk menguduskan hidupmu. Atau lakukanlah perjamuan kudus supaya hidupmu kudus. Ada? Tidak ada. Yang menguduskan hidup saudara dan saya, yang menguduskan hidup kita itu darahnya Yesua. Ritual minum anggur dan makan roti tidak beragi, itu bukan ritual pengudusan. Jadi kalau bukan ritual pengudusan, jangan juga dijadikan ritual pengudusan. Gitu loh. Ritual makan roti tidak beragi, minum perasan air anggur, itu bukan ritual pengudusan. Kalau bukan ritual pengudusan, jangan dijadikan ritual untuk menguduskan. Jangan. Karena apa? Karena konsep Torah itu jelas. Sesuatu yang dipakai untuk menebus dan menguduskan, sesuatu itu harus dikorbankan dulu. Ya, perhatikan ini baik-baik. Sesuatu yang dipakai untuk menebus dan menguduskan, maka sesuatu itu harus dikorbankan dulu, saudara. Coba saudara lihat di dalam kitab suci. Domba yang dipakai untuk menyelamatkan orang-orang Israel dulu, dombanya itu juga harus dikorbankan. Dombanya diapain? Dia akan disembelih, terus darahnya itu akan dioleskan di kusen-kusen dari pintu-pintu rumahnya orang-orang Israel. Jadi dengan kata lain, rumah yang kusen pintunya ada darahnya, rumah itu sudah dikuduskan. Jadi anak sulungnya jangan dibunuh. Kira-kira begitu, saudara. Jadi kalau kita perhatikan, sesuatu yang dipakai untuk menebus dan menguduskan itu harus dikorbankan dulu. Lah kalau perjamuan kudus ada yang dikorbankan enggak kira-kira? Enggak ada sama sekali, saudara. Tetapi konsep Torah itu jelas. Sesuatu yang akan dipakai untuk menebus dan menguduskan, maka sesuatu itu akan dikorbankan. Contohnya apa tadi? Domba yang dipakai untuk menyelamatkan jiwanya anak-anak sulung orang-orang Israel diapain? Dikorbankan, dia disembelih, begitu keluar darahnya dioles-oleskan di kusen-kusen pintu rumahnya orang-orang Israel. Yang kalau saya sebut dengan kata lain, darah yang ada di kusen-kusen pintu rumahnya orang Israel, begitu dilihat oleh malaikat maut itu langsung ngerti, oh rumah ini sudah dikuduskan. Jadi kalau rumah ini sudah dikuduskan, sudah ditebus, anak sulungnya jangan
bantai, jangan dibunuh. Maka rumahnya orang-orang Israel yang ada tanda darahnya itu dilewati oleh malaikat-malaikat maut. Lalu ketika Yesua muncul, yang dipakai untuk mengganti darah binatang domba, yang dipakai itu darahnya Yesua yang dipakai untuk menguduskan. Jadi jangan kita itu keluar dari konsep Torah. Pengudusan itu melalui darah yang tercurah, bukan melalui anggur yang diperas. Perhatikan ini baik-baik. Pengudusan itu melalui darah yang tercurah, gitu loh. Jadi pengudusan itu sudah ditetapkan Bapa Yahweh lewat darah putranya Yesua yang tercurah dari atas kayu salib. Bukan lewat air anggur atau bukan lewat anggur yang diperas, itu bukan. Jadi sekali lagi, perjamuan kudus itu bukan dan tidak bisa untuk menguduskan hidup kita. Ya, perjamuan kudus itu bukan untuk menguduskan hidup kita. Dan perjamuan kudus itu juga tidak bisa dipakai untuk menguduskan hidup kita. Saudara harus ngerti pesannya kitab Alef Korintim atau 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25 itu jelas. Pesannya 1 Korintus 11 ayat 24 dan 25 itu untuk mengingat pengorbanan Yesua, bukan untuk menguduskan hidup, itu bukan. Sehingga dengan kita ingat Yesua pernah dikorbankan untuk kita, ya jangan sampai kita itu menyakiti Yesua dengan menukarkan Yesua itu dengan pribadi yang lain. Itulah pesannya kitab 1 Korintus 11 ayat 24 sampai 25. Yaitu pesan mengingat pengorbanannya Yesua supaya kita kalau ingat-ingat terus, Yesua itu pernah disiksa dengan begitu menderitanya. Yesua itu juga pernah mati untuk aku. Jadi jangan sampai aku menukarkan Yesua dengan siapapun atau dengan apapun yang ada di dunia ini. Karena di dunia ini tidak pernah ada yang lebih istimewa dari Yesua. Amin. Jadi pesannya itu jelas sebetulnya. Kitab 1 Korintus 11 ayat 24-25. Pesannya itu untuk mengingat pengorbanan, bukan untuk menguduskan hidup kita. Jadi di sini saudara, kita bisa melihat benang merah antara Yesua dengan kota perlindungan yang namanya Kedes atau Kades. Pesannya adalah Yesua yang menebus jiwa setiap manusia dengan darahnya, meletakkan manusia yang ditebusnya di tempat yang aman. Orang lari ke kota perlindungan itu cari apa? Cari aman. Ya, ini konsepnya sama persis dengan penebusan yang dilakukan oleh Yesua. Yesua yang menebus jiwa setiap manusia dengan darahnya. Ketika dia menebus jiwa setiap manusia dengan darahnya, sebetulnya saat itu Yesua itu sedang meletakkan manusia yang ditebusnya di tempat yang aman. Coba saudara bayangkan yang ada di tangan Yesua ini, saudara dan saya. Kira-kira aman tidak kita, saudara? Sangat aman, karena kita ada di tangan yang kuat dan gagah perkasa. Amin. Jadi ini bayangan yang bisa kita lihat antara Yesua dengan kota perlindungan yang namanya Kedes atau Kades. Lalu kita juga bisa melihat bayangan Yesua melalui tempat perlindungan juga, yang namanya Syechem atau Sikem. Syechem atau Sikem letaknya itu di perbukitan Efraim. Yang bisa saudara lihat di dalam Yosua 20 ayat 7. Syechem artinya adalah shoulder atau back. Shoulder itu artinya bahu atau menanggung, dan back itu artinya punggung. Yesua menanggung penghukuman yang seharusnya kita tanggung, atau yang seharusnya ditanggung setiap manusia akibat dosa-dosanya di kayu salib. Coba kita baca ayat-ayatnya, saudara-saudara sekalian, di dalam kitab Ibrani 9 ayat yang ke-28. Di situ dikatakan,
Demikian pula lah Hamasyah yang dikorbankan satu kali untuk menanggung dosa banyak orang. Pada kali yang kedua dengan tanpa dosa, dia akan tampak kepada mereka yang menanti-nantikan dia untuk keselamatan. Di situ dikatakan demikian pula lah Hamasyah yang diapakan itu. Dikorbankan satu kali untuk apa? Menanggung dosa banyak orang, saudara-saudara sekalian. Lalu satu ayat lagi di dalam kitab Alef Kepa atau 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Di situ dikatakan dia sendirilah yang telah menanggung dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib, supaya dengan mati terhadap dosa kita dapat hidup dalam kebenaran. Dialah yang oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Saudara-saudara sekalian, Syekhem atau Sikem letaknya itu di lembah di antara Gunung Ebal dan Gunung Gerisim. Jadi ada dua gunung yang namanya Gunung Ebal dan Gunung Gerisim. Dan tidak kebetulan, lereng pegunungan yang ada di sekitar kota Syekhem, bentuk lerengnya itu seperti bahu manusia, saudara. Dan kota Syekhem itu ada di punggung pegunungan itu. Ya, jadi bentuk lerengnya pegunungan yang ada di sekitar kota Syekhem, bentuk lerengnya itu seperti bahu manusia. Dan tidak kebetulan juga kota Syekhem itu ada di punggung pegunungan itu. Maka kalau kita lihat di depan ini, Syekhem itu artinya bahu atau punggung. Dan ribuan tahun yang lalu, Yesua itu juga memikul patibulum. Patibulum apa? Masih ada yang ingat atau tidak? Patibulum itu palang kayu salib yang melintang atau kayu salib yang melintang horizontal yang dipakai untuk memaku tangannya Yesua. Itulah patibulum. Kalau yang vertikal itu namanya stipes. Kalau yang malang melintang begini yang horizontal namanya patibulum. Dulu saudara, ribuan tahun yang lalu, Yesua itu juga memikul patibulum di mana? Di pundaknya. Ya, di bahu atau di pundaknya. Nah, seharusnya posisi kita itu sama dengan dua penjahat yang ada di sampingnya Yesua. Perhatikan ini baik-baik. Posisi saudara dan saya, itu seharusnya posisi kita itu ada sama seperti dua penjahat yang ada di kanan kirinya Yesua. Seharusnya kita itu yang menanggung dosa-dosa kita sendiri. Dan seharusnya juga saudara, kitalah yang memikul patibulum itu. Cuman kenapa digantikan oleh Yesua? Patibulum itu dipikul oleh Yesua. Karena kalau waktu itu kita sendiri yang memikul patibulumnya, sampai hari ini saudara, kita tidak akan pernah ada di tempat yang aman, tidak akan pernah ada. Bahkan di sini pun kita tidak akan ada. Karena apa? Karena kita yang adalah manusia ketika kita mati di kayu salib, kita itu tidak akan pernah bisa membebaskan diri kita dari maut. Itu tidak bisa. Maka Yesua ngapain? Yesua itu menggantikan saudara dan saya. Dia gantikan kita. Kenapa kok mesti digantikan Yesua itu? Kenapa? Karena ketika Yesua mati di kayu salib dan turun ke jurang maut, turunnya Yesua itu untuk mengeluarkan kita dari jurang maut dan meletakkan kita di tempat yang aman. Dan kalau kita renungkan, ini konsepnya sama persis dengan 6 kota perlindungan. Kota perlindungan itu tempat untuk melindungi dan menyelamatkan orang. Tapi kalau kita sendiri, yang seharusnya memang sebetulnya yang mikul patibulum itu kita. Cuman kalau kita yang mikul patibulum itu, lalu kita disalib, terus kita mati di kayu salib. Begitu kita masuk jurang kebinasaan karena kematian kita di kayu salib, saudara ngerti,
kita tidak bisa membebaskan diri kita sendiri dari mana? Jurang kebinasaan itu, gitu loh. Maka Yesus itu ambil alih. Dia ambil alih, dia gantikan kita, biar aku saja yang mikul patibulum itu. Karena kalau aku yang mikul, aku itu bisa mengambil jiwamu dari jurang kebinasaan, lalu aku akan meletakkannya di tempat yang paling aman. Sehingga sekarang saudara dan saya, kita bisa ada di tempat ini, itu karena karya penebusan yang dilakukan Yesus. Jadi saudara-saudara sekalian, kita coba renungkan baik-baik dari pelajaran tentang 6 kota perlindungan ini. Yang ternyata 6 kota perlindungan ini erat kaitannya dengan Yesus. Ya, jadi jangan sampai kita yang sudah diselamatkan Yesus mau ketengkrean gantiin kita mikul patibulum. Terus ada di antara kita yang ikut Yesus cuman setengah jalan, cuman kebentur masalah yang sebetulnya tidak berat, lalu meninggalkan Yesus. Waduh, ya, sangat disayangkan. Karena kalau kita yang masuk ke jurang maut itu, saudara tidak akan ada di tempat ini. Kita tidak akan pernah ada di tempat yang aman, karena sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Itu tidak ada. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Maka dia ambil alih. Sini, bawa sini patibulumnya. Tak pikul wae. Ya, tak pikulnya saja. Kamu aku taruh di tempat yang aman saja. Lalu kita bisa melihat juga bayangan Yesus dari kota perlindungan yang namanya Kiryat Arba atau dikenal juga dengan Hebron. Hebron letaknya itu ada di perbukitan Yehuda. Kata Hebron memiliki arti fellowship atau persekutuan atau persahabatan. Coba kita baca 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, Elohim itu setia, melalui dia kamu telah dipanggil ke dalam persekutuan putranya, Yeshua HaMashiach Tuhan kita. Saudara perhatikan, Elohim itu setia, melalui dia kamu telah dipanggil ke dalam apa itu? Ke dalam persekutuan putranya. Siapa? Yeshua HaMashiach yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kalau kita melihat juga di kitab Yohanan atau kitab Yohanes 15 ayat yang ke-15. Di situ juga dikatakan apa? Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tetapi aku sekarang memanggil kamu apa ini? Sahabat. Coba kita baca. Yohanan atau Yohanes 15 ayat yang ke-15. Di situ dikatakan, aku tidak lagi memanggil kamu hamba, karena seorang hamba tidak mengetahui apa yang tuannya melakukannya. Namun aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapakku. Saudara perhatikan, sekarang aku tidak lagi memanggil kamu hamba, tetapi sekarang aku memanggil kamu itu sahabat. Jadi melalui kota perlindungan Hebron ini, saudara, kita bisa melihat bayangan Yesus. Dan sama seperti seorang pembunuh yang masuk ke kota perlindungan, dan di sana dia mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Saudara perhatikan, perubahan status yang dilakukan Yesus untuk kita, itu juga menyelamatkan kita. Karena apa? Karena hanya sahabat yang bisa jadi mempelainya Yesus. Ya, hanya sahabat yang bisa jadi mempelai. Hamba tidak bisa jadi mempelai, saudara. Dan ketika kita jadi mempelainya Yesus, itu artinya saudara dan saya, kita itu sedang diselamatkan. Perhatikan ini baik-baik. Kelihatannya, nampaknya seolah-olah ini hanya seperti perubahan status biasa.
Aku tidak manggil kamu lagi hamba, tetapi sahabat. Tidak panggil hamba, tapi sahabat itu saya sebut sebagai perubahan status. Tetapi kalau kita perhatikan perubahan status yang nampaknya biasa ini, ternyata perubahan status ini sangat menentukan keselamatan kita. Ya, karena apa? Karena yang bisa jadi mempelai nantinya hanya apa? Sahabat gitu loh. Sama seperti saudara dan saya, kita dengan pasangan kita masing-masing. Kita yang sudah berumah tangga. Dulu ketika kita diberkati dalam pemberkatan perkawinan kudus, sebelumnya kita kenal dengan pasangan kita itu sebagai apa? Saya tanya. Sebagai apa? Hanya sebagai teman biasa, ya kan? Mungkin ada yang mengenalkan kita. Setelah kenalan jabat tangan namanya siapa? Pak Ijo, Pak Inem. Kan gitu, ya kan? Yang laki Pak Ijo, lanangi wedoke Pak Inem. Terus begitu Pak Ijo dan Pak Inem ini berteman, ternyata dalam perjalanan pertemanannya mereka menemukan kecocokan. Sehingga karena mereka saling cocok, mereka jadi apa? Meningkat jadi apa? Sahabat. Setelah jadi sahabat, mereka merasa tambah cocok dan bisa saling melengkapi. Mereka memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan. Kalau si Paijo sama Painem ini sudah kawin, mereka masih sahabat atau sudah berubah statusnya? Sudah berubah jadi apa? Mempelai. Jadi yang bisa jadi mempelai itu hanya sahabat. Karena seorang mempelai itu awalnya dari sahabat, saudara. Jadi kalau saudara perhatikan, perubahan status yang Yesus lakukan untuk kita, nampaknya itu satu hal yang biasa. Tapi kalau orang paham, orang ngerti, ternyata perubahan status itu menentukan keselamatan. Karena apa? Because the groom comes to the bride only. Karena sang mempelai laki-laki itu hanya datang untuk mempelai wanitanya. Mempelai laki-laki itu tidak datang untuk hambanya, itu tidak. Maka jangan sekali-sekali lagi kalau saudara berdoa, saudara ngomongnya hamba datang kepadamu. Ya Bapak Yahweh, hamba minta. Hamba we. Sudah dikasih tahu Yesus sendiri ngomong apa? Aku tidak memanggil kamu lagi siapa? Hamba. Lah kok kita katanya orang percaya Yesus kalau berdoa hamba datang kepadamu, hamba berdoa. Kalau mau merendah itu di tempat yang semestinya. Gitu loh, ya. Kita mesti ngerti status kita itu mempelai. Tetapi kita mesti punya hatinya seorang hamba. Itu yang benar. Statusnya mempelai tetapi hatinya hati seorang hamba. Artinya apa? Sekalipun kita mempelainya Yesua, tetapi kita juga harus melayani Yesua. Itu yang disebut mempelai berhati hamba, itu seperti itu. Tapi ingat, saudara, kalau berdoa, status yang lama itu jangan dibawa-bawa. Hamba datang kepadamu, hamba berdoa, hamba minta. Hamba, weh. Padahal Yesus sendiri sudah merubah kita, bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Dan sekarang sudah naik jadi mempelai. Dan nanti ketika sang mempelai laki-laki itu datang, dia hanya datang sekali lagi untuk mempelai wanitanya saja. Mempelai wanita atau hambanya? Mempelainya. Haleluya. Nah lalu yang keempat, kita bisa melihat juga bayangan Yesua dari kota perlindungan yang namanya Betser atau Beser. Betser letaknya itu di seberang sungai Yordan di Yeriko ke arah timur. Betser sendiri artinya sama dengan fungsi dari kota perlindungan itu. Betser itu artinya fortress, yang artinya benteng atau tempat perlindungan. Nah tetapi lebih dalam,
Betser adalah inaccessible place atau tempat yang tidak bisa diakses atau tempat yang tidak bisa dijamah. Karena tidak bisa diakses berarti tidak bisa juga dijamah. Nah, inaccessible place ini artinya ketika kita ada di dalam Yesua, maka tidak akan ada kekuatan apapun di luar Yesua yang bisa menjamah untuk memisahkan kita dari kasih Yesua. Tidak ada, saudara. Ya. Coba kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 38 sampai dengan yang ke-39. Saya akan membacakan Roma 8, 38-39. Di situ dikatakan, sebab aku diyakinkan bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun penguasa-penguasa atau kuasa-kuasa, baik hal-hal yang sekarang maupun yang akan datang, baik hal-hal yang tinggi maupun hal-hal yang dalam ataupun makhluk ciptaan yang lain, tidak akan dapat apa itu? Memisahkan kita dari kasih Elohim yang ada di dalam Hamasiah Yesua Tuhan kita. Saudara percaya ini? Haleluya. Jadi Betser artinya itu memang sama dengan fungsinya, yaitu fortress atau benteng. Fortress itu benteng yang adalah tempat perlindungan. Tapi kalau kita masuk lebih dalam, kita akan ngerti Betser itu sebetulnya inaccessible place atau tempat yang tidak bisa diakses atau dijamah. Lah ini artinya ketika kita ada di dalam Yesua, tidak akan pernah ada kekuatan apapun yang bisa memisahkan kita dari kasih Yesua. Dan juga tidak akan ada kekuatan apapun yang bisa menjamah saudara, sekalipun itu anak panah kuasa kegelapan. Tapi kalau saudara dan saya, kita itu sungguh-sungguh di dalam Yesua, kekuatan-kekuatan itu tidak akan bisa menjamah saudara dan saya. Karena apa? Kita itu ada di Betser. Kita itu ada di satu tempat, yaitu tangannya Yesua yang saya sebut. Tangan ini tidak bisa diakses, tidak bisa dijamah oleh kekuatan apapun di luar Yesua. Yang berusaha menjamah dan ganggu kita itu tidak bisa. Karena tangan Yesua itu kalau sudah terkatup, tertutup, jaga kita, tidak akan ada yang bisa buka tangan itu untuk ganggu kita. Karena kita ada di tangan yang kuat dan perkasa. Haleluya. Lalu kita bisa melihat juga bayangan Yesua dari satu kota perlindungan, yaitu kota Ramot yang letaknya ada di Gilead. Ramot itu artinya heights atau ketinggian. Ramot letaknya itu ada di pegunungan Gilead. Kalau saudara lihat gambar di depan ini nampaknya kelihatannya hampir sama rata. Tetapi sebetulnya Ramot yang dulu itu letaknya ada di pegunungan Gilead. Dan orang yang mau mengakses ke Ramot, orang itu harus mendaki dulu, saudara. Karena tidak mudah untuk sampai ke kota Ramot, itu sangat tidak mudah. Karena kotanya itu sangat tinggi. Sehingga karena Ramot ini tidak mudah untuk diakses, maka si penuntut balas yang akan membalaskan dendamnya terhadap orang yang sudah membunuh keluarganya ini tidak akan bisa dengan mudah membunuh si pembunuh ini. Ya, karena apa? Karena kota Ramot itu sangat tinggi dan tidak mudah untuk orang naik ke sana. Orang itu mesti mendaki dulu. Nah, kota perlindungan Ramot ini sama seperti Yesua atau Yahweh sendiri. Ketika kita percaya kepada nama Yahweh dan Yesua saja, sebetulnya ketika kita itu cuman percaya kepada nama Yahweh dan Yesua saja, tanpa kita sadari, kita itu sedang masuk ke tempat yang tinggi, sama seperti kota apa tadi? Ramot. Ramot itu juga tempat yang tinggi.
Orang kalau mau ke Ramot itu mesti mendaki berkilo-kilometer dulu. Tidak mudah untuk sampai ke sana. Nah, kita yang percaya kepada nama Yahweh dan Yesus saja, sebetulnya tanpa kita sadari, kita itu sedang masuk ke tempat yang tinggi itu, yang adalah tempat perlindungan atau tempat keselamatan itu sendiri. Saudara-saudara sekalian, coba kita baca ayatnya. Filipi 2 ayat 9-11. Di situ dikatakan, oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu yang di atas segala nama. Perhatikan ayat 10, supaya di dalam nama Yesua setiap lutut yang sorgawi dan duniawi dan yang di bawah bumi akan bertelut, dan setiap lidah mengaku bahwa Yesua HaMasiah adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Satu lagi kita baca, Amsal 18 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama saudara. Yang Amsal 18 ayat 10 ini kita baca bersama-sama. Supaya saudara ngerti kaitannya dengan kota Ramot. Sudah ketemu semua? Kita baca, Alef, Bet, Gimel. Nama Yahweh adalah menara kekuatan. Orang benar berlari ke dalamnya dan dia akan ditinggikan. Yang dimaksud orang benar berlari ke dalamnya itu lari ke dalam mana? Ke dalam nama Yahweh atau nama Yesua. Gitu loh. Karena ketika kita percaya kepada nama Yahweh dan Yesua, perhatikan tendensi ini. Saja kita itu sedang masuk ke tempat yang tinggi. Buktinya apa? Amsal 18 ayat 10 dikatakan, nama Yahweh itu menara kekuatan. Orang benar berlari ke dalam nama Yahweh. Yang dimaksud berlari ke dalam nama Yahweh itu orang yang percaya kepada nama Yahweh saja, maka dia akan ditinggikan. Saudara-saudara sekalian. Ya. Yesua HaMasiah itu artinya apa? Yesua HaMasiah itu artinya Yesua tempat keselamatan itu. HaMasiah itu dari dua kata, Ha dan Masiah. Ha itu de atau sang atau itu. Masiah artinya tempat keselamatan. Jadi Yesua HaMasiah artinya Yesua tempat keselamatan itu. Dan kitab Misle atau kitab Amsal 18 ayat 10 memberitahu kita, orang yang benar yang berlari kepada nama Yahweh dia akan ditinggikan. Haleluya. Lalu yang terakhir, kita bisa melihat juga bayangan Yesua dari kota perlindungan yang namanya Golan, yang letaknya ada di Basan. Golan artinya adalah finish atau selesai atau berakhir. Nah, kematian Yesua di kayu salib menyelesaikan misi Bapaknya untuk menyelamatkan manusia. Coba saya mau tanya, ada yang masih ingat enggak? Misinya Bapak Yahweh untuk Yesua yang harus mati di kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Misinya itu ditulis di kitab apa, di kata apa? Ada yang masih ingat? Misinya Yesua untuk menggenapi Torah, jadi penyelamat umat manusia. Itu ditulis di kitab Beresit atau Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1. Pasal pertama ayat pertama. Dikata apa? Beresit. Kalau kata Beresit ini dibongkar, di situ akan ketahuan bahwa Yesua yang disebut Bar atau putranya itu akan mati di tangan Bapaknya sendiri, yaitu mati di kayu salib. Itulah yang disebut kematian Yesua di kayu salib. Itu untuk menyelesaikan misi Bapaknya menyelamatkan manusia. Dan ucapan Yesua yang terakhir di kayu salib, ada yang tahu atau tidak? Yesua itu ngomong apa di kayu salib?
yang terakhir. Apa? Telah selesai atau sudah selesai. Bahasa Ibraninya itu apa? Yesua mengatakan kulah, yang artinya selesailah, sudah. Nah, Yesua mengucapkan ini karena saat itu dia sudah selesai mengerjakan tugas Bapanya, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah 6 kota perlindungan yang kalau kita perhatikan baik-baik dari awal tadi, dari kota perlindungan yang pertama sampai dengan yang ke-6 ini, kita bisa melihat 6 kota perlindungan ini sangat erat kaitannya dengan Yesua. Tidak ada satupun kota perlindungan yang tidak ada hubungannya dengan Yesua. Apakah ini kebetulan, saudara? Tidak. Karena di dalam iman percaya kita yang percaya kepada Bapa Yahweh dan Yesua, sekali lagi, tidak ada kata kebetulan, itu tidak ada. Kata kebenaran saja tidak ada. Yang ada kebenaran. Kebenaran sama kebenaran sama atau tidak? Tidak sama. Kalau kebenaran itu kan berarti apa? Kebetulan. Pas, ya kan? Tapi di dalam iman percaya kita yang percaya Bapa Yahweh dan Yesua, Torah yang kita pegang, yang ada di dalam Torah itu hanya kebenarannya Bapa Yahweh saja. Jadi saudara-saudara sekalian, ketika Yesua di atas kayu salib, kata-katanya yang terakhir adalah kulah, yang artinya it is finished atau selesailah, sudah. Yesua mengucapkan ini karena saat itu dia sudah selesai mengerjakan tugas Bapanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan tidak kebetulan, Golan itu ada di urutan kota perlindungan yang terakhir. Terakhir itu sama halnya atau sinonim dari kata finish, selesai, gitu loh, ya, atau berakhir. Coba kalau saudara tidak percaya, saudara lihat di dalam kitab Yosua berapa itu? 20 ayat 7 sama 8. Saudara urutkan kota-kota perlindungannya. Yang pertama sampai yang ke-6. Yang ke-6 itu ditutup dengan kota Golan. Terus kota Golan punya arti apa itu? Berakhir atau selesai. Gitu loh. Kira-kira kebetulan enggak? Dengan nubuatan Yesua yang mengatakan kulah dari atas kayu salib, yang artinya sudah selesai atau selesailah, sudah. Yang artinya ketika Yesua mengucapkan kulah, itu karena Yesua sudah selesai melakukan atau mengerjakan tugas Bapanya, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Amin. Bapak Yahweh memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tunduk di dalam doa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama minta apa yang sudah kita dengarkan ini dimeteraikan di dalam jantung hati kita.